Pernah ngerasa nggak sih, kok kayaknya makin banyak yang kita punya, rasa damai di hati malah makin sedikit. Aneh kan? Ini yang namanya paradoks kelimpahan. Hari ini kita bakal bongkar sama-sama sebuah pertanyaan yang mungkin sering banget menghantui kita. Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa ya, waktu rekening bank makin gendut, hati kita justru berasa makin kempes? Karir nanjak terus, aset nambah di mana-mana. Tapi kok rasa damai itu kayak nguap gitu aja? Sebenarnya ada apa sih? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Biar kita benar-benar paham, kita perlu lihat lebih dalam. Bukan cuma soal angka-angka aja. Coba kita masuk ke sebuah kisah nyata. Sebuah gambaran tentang jebakan kesuksesan yang mungkin, tanpa kita sadari, dekat banget sama kehidupan kita. Coba deh, bayangin ya, ada sebuah keluarga yang kelihatannya punya segalanya. Rumah impian yang gede, mobil-mobil keluaran terbaru kinclong di garasi. Kalau dilihat dari luar, wah mereka ini udah di puncak kesuksesan. Ini kan definisi sukses yang sering banget kita lihat dan mungkin kita kejar juga. Tapi di balik semua yang kelihatan sempurna itu, ada cerita yang beda banget. Di dalam rumah yang besar itu, entah kenapa jarak antar anggota keluarga juga jadi makin besar. Semua sibuk sama dunianya sendiri-sendiri, nyambung sama gadget, tapi putus koneksi satu sama lain. Kehangatan yang dulu ada, sekarang malah digantiin sama sunyi yang terasa mewah. Dan puncaknya di sini nih, sesuatu yang harusnya jadi sumber ketenangan, yaitu ibadah, sekarang rasanya cuma jadi tugas rutin aja, kayak ritual tanpa nyawa. Sekedar formalitas buat centang daftar kewajiban. Nah, kekosongan spiritual inilah harga yang paling mahal dari kelimpahan yang salah arah. Cerita tadi itu bukan cuma cerita loh, itu gejala. Sekarang yuk kita coba jadi dokter dan mendiagnosis akar masalahnya. Apa sih yang sebenarnya bikin hidup kita jadi nggak seimbang begini? Akar masalahnya itu disebut ketidakseimbangan spiritual. Coba bayangin deh, ada sebuah timbangan. Di satu sisi, ada pencapaian materi, karir, uang, properti. Terus di sisi lainnya, ada kebutuhan jiwa kita, makna hidup, tujuan, koneksi batin. Nah, waktu sisi materi ini jadi keberatan, timbangannya langsung anjlok. Itulah saat dimana hidup kita penuh sama barang, tapi kosong sama makna. Oke, kita udah tahu nih masalahnya apa. Terus gimana cara benerinnya? Untungnya nih, solusinya nggak seribet yang kita bayangin kok. Kita bisa mulai dengan satu langkah yang simple banget. Evaluasi satu hari. Anggap aja ini kayak tombol reset buat mengkalibrasi ulang kompas hidup kita. Gini nih caranya. Pertama, pilih satu hari khusus. Misalnya hari Minggu. Di hari itu, coba deh kita puasa dari kesibukan duniawi yang nggak penting-penting amat. Tahan dulu godaan belanja online atau ngecek portofolio saham. Terus, pakai waktu berharga itu buat ngobrol beneran sama keluarga. Diskusiin apa sih yang paling penting buat kalian semua. Dan puncaknya, coba refleksi jujur sama diri sendiri. Jalan yang lagi kita tempuh ini, beneran bikin kita jadi versi diri yang lebih baik, atau malah ngejauhin? Dan ternyata, ya pilihan buat hidup seimbang ini, dampaknya itu jauh lebih besar dari yang kita duga. Kalau kita lihat dari sudut pandang spiritual, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, ada peta yang jelas banget tentang dua jalan di depan kita, dan kemana masing-masing jalan itu akan membawa kita. Jadi, di depan kita ini seolah-olah ada dua jalur yang beda banget. Jalur pertama itu jalur keselarasan, di mana iman dan perbuatan baik kita jalan bareng. Jalur ini menjanjikan kehidupan yang terasa lapang, penuh berkah. Terus ada jalur kedua, jalur kelalaian, di mana kita cuek aja sama kompas batin kita. Nah, jalur ini, walaupun mungkin kelihatannya gemerlap, ujung-ujungnya bakal bikin jiwa kita terasa sempit dan sesak. Dan inilah janjinya, sebuah kabar gembira. Ayat ini tuh kayak ngasih kita formula dari Tuhan. Iman yang tulus ditambah perbuatan baik, gak peduli laki-laki atau perempuan, hasilnya adalah kehidupan yang baik. Bukan cuma baik secara materi ya, tapi baik dalam arti yang sesungguhnya. Penuh ketenangan dan kepuasan sejati. Nah, sebaliknya, ini peringatannya. Ayat ini jadi jawaban langsung buat paradoks yang kita bahas di awal. Kenapa hidup bisa terasa sempit padahal dunia rasanya di tangan? Karena saat kita berpaling dari petunjuknya, kita sendiri yang menciptakan rasa sempit itu di dalam diri kita. Ini bukan soal dompet yang sempit ya, tapi soal hati dan jiwa yang terasa sesak. Oke, jadi kita udah bongkar masalahnya, udah lihat solusinya, dan paham banget sama dua kemungkinan hasil akhirnya. Sekarang, bolanya ada di tangan kita masing-masing. Anggap aja ini sebuah undangan untuk memilih. Undangan untuk mulai melangkah ke arah hidup yang jauh lebih selaras. Dan pertanyaan ini, jawabnya bukan buat saya, tapi buat diri Anda sendiri. Setelah menyimak semua ini, apakah Anda siap? Siap untuk mengatur ulang prioritas dan dengan sadar memilih jalan menuju kehidupan yang selaras?
Kalau jawabannya siap, yuk kita bikin ini jadi nyata. Coba tulis hidup selaras di kolom komentar sebagai pengingat dan komitmen buat diri sendiri. Dan kalau Anda merasa pesan ini bermanfaat, coba bagikan ke teman yang mungkin lagi butuh ini juga. Yuk kita sama-sama membangun kehidupan yang lebih lapang dan lebih bermakna. Terima kasih.